sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baik, sebelum Ibu absen, apakah ada di antara teman kalian yang berhalangan hadir hari ini? Nah, baik, tolong dengarkan namanya. Yang Ibu sebutkan namanya, silakan menyahut. Khusus Khairunisa, hadir Bu. Nurjana, Hadir Bu. Saryanti, Hadir Bu. Anabila Putri, hadir Bu. Suciani, Hadir Bu. Arwini, Hadir Bu. Oki Agustina, Hadir Bu. Sri Asisa, Hadir Bu. Nuzul Kadri, Hadir Bu. Sunhaji. Hadir Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi sebelumnya pada hari ini, apakah masih ada yang mengingat pelajaran apa pada pertemuan sebelumnya? Sistem reproduksi Bu. Nah, betul sekali katakan teman kalian. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi sistem reproduksi. Ada yang tahu apa saja yang berkaitan dengan sistem reproduksi ini? Saya Bu. Sistem reproduksi pada manusia merupakan kategori reproduksi seksual. Artinya reproduksi terjadi melalui proses pertemuan antara gamet jantan atau sperma dengan gamet betina dengan disebut ovum. Nah, betul yang dikatakan temannya. Jadi, sistem reproduksi itu terjadi pada proses bertemunya antara sel sperma dengan sel telur. Nah, sel telur dan sel sperma ini akan membentuk yang namanya individu baru atau biasa disebut dengan fertilisasi. Kemudian hasil dari fertilisasi ini atau hasil dari tumbuhannya itu akan membentuk yang namanya zigot. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian mengetahui struktur dan fungsi dari bagian-bagian sistem reproduksi. Kemudian kalian juga dapat mengetahui perbedaan antara gamet jantan dengan gamet betina. Sampai sini paham? Ya, Pak. Akan membagikan LKPD kepada kalian dan silakan perhatikan apa yang dijelaskan nantinya. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana struktur dan fungsi pada sistem reproduksi manusia. Nah, seperti yang dikatakan teman kalian tadi bahwa sistem reproduksi ini terjadi karena pertemuan antara gamet jantan dengan gamet betina yang akan melakukan fertilisasi. Nah, yang pertama kita akan membahas fungsi dari sistem reproduksi pada pria. Nah, itu akan memberikan gambar dan kemudian Ibu harap kalian perhatikan untuk pengerjaan LKPD-nya. Dan untuk gambar yang Ibu akan perlihatkan yaitu ini. Ini struktur dari sperma dan ini bagian-bagian pada sistem reproduksi pria. Yang ini namanya kandung kuning dan ini namanya vas deferens dan ini yang namanya penis. Yang bagian di dalam itu yang namanya saluran uretra. Kemudian ada yang namanya fascicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, dan ini yang namanya epididymis, dan ini namanya testis dan skrotum. Pada bagian-bagian sistem reproduksi, Ibu akan bertanya kepada kalian, apa itu saluran uretra? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Terima kasih Bu. Jadi saluran uretra ini adalah saluran yang terdapat dalam penis. Betul sekali yang dikatakan teman kalian. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya kembali, di mana urin atau air kencing itu keluar? Apakah pada saluran uretra atau saluran lain? Saya Bu. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Jadi tempat keluarnya urin itu pada saluran uretra ini. Selain tempat keluarnya urin, saluran uretra
Rajulan merupakan tempat keluarnya sperma. Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Jadi saluran uretra ini merupakan bagian dari sistem reproduksi pada pria. Nah, saluran uretra ini juga merupakan bagian akhir dari sistem reproduksi. Nah, baik, bagaimana sampai sini sudah paham anak-anak? Iya, Bu. Paham, Bu? Baik, Ibu akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian pada sistem reproduksi yang tadi. Nah, yang pertama itu ada penis. Penis ini berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Sama halnya tadi yang saluran uretra. Kemudian yang kedua ada skrotum. Nah, skrotum ini berperan sebagai penjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Kemudian yang ketiga ada testis. Testis ini adalah alat kelamin pada bagian dalam. Testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang keempat ada yang namanya epididymis. Nah, epididymis ini merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan sementara untuk sperma. Nah, yang kelima itu yang dikatakan tadi yaitu saluran uretra. Nah, saluran uretra ini merupakan saluran yang terdapat di dalam penis dan merupakan saluran terakhir di sistem reproduksi ini. Kemudian ada yang namanya vesikula. Nah, vesikula seminalis ini merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa seperti alkali dan fruktosa seperti gula monosakarida. Kemudian ada juga yang namanya hormon prostaglandin dan ada yang namanya protein pembekuan. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini terletak di bagian bawah kandung kemih yang berfungsi sebagai menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kemudian yang terakhir ada yang namanya kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Fungsinya itu untuk melindungi sperma dengan cara menempelkan kulit sesuai dengan pH yang telah ditentukan atau pH asam yang tersisa dalam uretra. Bagaimana anak-anak? Apakah sampai di sini sudah paham mengenai sistem reproduksi pada pria? Apakah sudah mengerti fungsi-fungsi dari bagian sistem reproduksi pada pria ini? Ya, Bu. Sudah. Nah, baik, apakah betul-betul kalian sudah paham atau hanya pura-pura paham? Apabila masih ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Sekarang Ibu akan membagi dua kelompok diskusi untuk pengerjaan RKPD-nya. Dan untuk yang sebelah sini itu kelompok 1 dan sebelah sana itu kelompok 2. Sekarang silahkan kerjakan RKPD-nya yang telah dibagikan. Jangan lupa diikuti untuk petunjuk yang sudah ada. Nah, untuk pengerjaan RKPD-nya kalian bisa mencari referensi yang terpercaya di internet atau di buku jika ada. Nah, apabila ada yang kurang jelas pada RKPD-nya silahkan ditanyakan. Dan untuk pengerjaan RKPD-nya itu Ibu kasih waktu sekitar 10 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Baik, Bu.
dengan mereduksi sampai 1/2 jumlah kromosom dan jumlah DNA per sel dan menghasilkan spermatid. Yang ketiga, fase spermiogenesis, yang dimana spermatid mengalami proses sitodiferensiasi sehingga menghasilkan spermatozoa. Jadi, spermatogenesis ini berlangsung di dalam tubulus seminiferus secara terus-menerus dan berkeseimbangan sepanjang masa reproduksi dan selama fungsi spermatogonium ini, induk tidak terganggu oleh peranan yang terdapat di dalamnya seperti FSH, LH, testosteron. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya silakan kelompok 2. Spermatogenesis ini merupakan suatu rangkaian perkembangan sel spermatogonia dari epitel tubulus seminiferus yang mengadakan proliferasi dan selanjutnya berubah menjadi spermatozoa. Terdapat tiga fase pada spermatogenesis, yaitu 1. Fase spermatogenesis yang dimana dimulai dari sel benih primitif, yaitu spermatogonium, stem cell atau sel induk yang mengalami mitosis kemudian menjadi spermatogonia. 2. Fase meiosis, yaitu spermatosit primer memasuki tahapan profase dan dari pembelahan. Meiosis 1 yang memiliki beberapa tahapan, yaitu preleptoten, leptoten, zigoten, diploten, dan diakinesis. Fase spermiogenesis, yaitu spermatid yang mengandung 23 kromosom berbatasan dengan lumen, memiliki ukuran kecil dan merupakan inti dengan kromatid padat. Kelompok sudah melakukan presentasi hasil diskusinya masing-masing mengenai sistem reproduksi pada pria. Jadi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini atau pertemuan kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi dari pembelajaran kita ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah sistem reproduksi ini merupakan kategori reproduksi seksual. Sistem reproduksi pada pria dan wanita itu berbeda. Reproduksi pada pria memiliki penis dan kelenjar testis untuk menghasilkan sperma. Kematangan sel sperma ditandai dengan mimpi basah pada usia pubertas. Nah, betul yang dikatakan teman kalian, kita ini sudah mempelajari struktur dan fungsi dari sistem reproduksi pada manusia, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, itulah tadi kesimpulan dari teman kalian. Ibu harap kalian semua sudah paham sampai di sini. Nah, Ibu akan mengirimkan tugas sebagai evaluasi untuk dikerjakan di rumah. Setelah dikerjakan, silakan kirim melalui Google Classroom dan dikumpulkan di tempat pengumpulan tugas yang telah Ibu siapkan. Baik, Bu. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan dengan baik. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas sistem reproduksi pada wanita. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, Bu, teman-teman, mari kita berdoa sebelum menutup pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ibu harap kalian bisa baca kembali catatan-catatan yang telah kalian catat tadi. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan ingat